Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Pengamat. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Pak. Oke, baik ya. Sehat semua? Sehat. Ya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini kita belajar KPK dan EPB dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari ya. Pertemuan yang lalu kita sudah belajar secara daring dan secara luring, artinya kalian datang ke rumah Bapak ya. Bapak mengirim link video yang sudah dibuka ya, diamati. Kemudian ada juga beberapa gambar berupa tabel KPK dan beberapa pohon faktor ya. FPB dalam soal cerita. Langsung saja, ini kakak ada soal cerita. Untuk menjawab soal-soal ini, kita bisa saja harus mencari KPK-nya terlebih dahulu atau mungkin FPB-nya. Jadi harus pilih salah satu ya. Sedangkan di soal, kita tidak diberitahu secara langsung apakah harus menggunakan KPK atau FPB. Lalu bagaimana cara membedakannya? Cara yang pertama adalah kita harus perhatikan dan pahami dulu apa yang ditanyakan dalam soal. Jika yang ditanyakan adalah waktu, maka soal tersebut pasti soal KPK. Waktu di sini bisa menit, bisa detik, bisa jam, bisa hari ataupun tanggal. Misalnya, pada menit keberapa lampu akan menyala bersama-sama lagi? Itu berarti yang ditanya menit ya. Atau tanggal berapa mereka berenang bersama-sama lagi? Nah, itu berarti yang ditanya adalah tanggalnya. Sedangkan untuk FPB, biasanya yang ditanyakan adalah jumlah. Jumlah di sini bisa orang, bisa jumlah kelompok, bisa jumlah buah, kemudian bisa jumlah anggota, dan lain-lain ya. Yang pasti bukan waktu yang ditanyakan. Kemudian cara yang kedua, kita bisa perhatikan kata kuncinya. Kalau untuk KPK, biasanya di dalam soal itu ada kata-kata setiap, sekali, bersamaan, bersama lagi, atau bersama-sama. Sedangkan untuk FPB, itu biasanya di soal muncul kata-kata sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata. Oke, sekarang kita perhatikan soalnya ya. Alvin mengunjungi perpustakaan hijau. Bola-bola tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa keranjang. Setiap keranjang berisi ketiga jenis warna bola dengan jumlah yang sama. Jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan Bayu adalah, di sini yang ditanyakan adalah jumlah, kemudian kata kuncinya adalah terbanyak atau paling banyak. Maka untuk menjawab soal ini, kita harus mencari FPB-nya. Untuk mencari FPB-nya, kita bisa menggunakan cara tabel atau pohon faktor. Terserah ya, mana yang menurut adik-adik lebih mudah. Kalau kakak di sini akan menggunakan cara pohon faktor. Nah, bagi adik-adik yang belum paham mencari KPK dan FPB, adik-adik bisa lihat video kimatika lainnya tentang cara menentukan KPK dan FPB. Kemudian kita kalikan faktor primanya. Untuk 24, faktor primanya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Atau 2 pangkat 3 dikali 3. Untuk 48, faktor primanya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau 2 pangkat 4 dikali 3. Sedangkan untuk 56, faktor primanya adalah
2 dikali 2 dikali 2 dikali 7 atau 2 pangkat 3 kali 7. Sekarang kita tentukan FPB-nya. Ingat, untuk mencari FPB, kita pilih faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Di sini yang sama hanya 2 ya. Yang sama 2, 1, 2, 3. Ini kan ketiga-tiganya sama. 3 kita nggak boleh ambil karena di 56 itu tidak ada faktor 3. Jadi yang kita ambil yang 2 saja. Kemudian kita pilih yang pangkat terkecil. Pangkat terkecil adalah 3. Maka FPB-nya sama dengan 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Maka kesimpulannya, jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan Bayu adalah 8 keranjang. Baiklah, untuk pelajaran hari ini cukup dulu. Bapak akhiri. Sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih kepada Ibu Pengamat dan anak-anakku atas mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kita sudahi pembelajaran pada hari ini. Selalu nanti jangan lupa kembali siang untuk datang ke rumah ya. Nanti Bapak chat di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, jadi seorang pelari A, umpamanya nih si A ya, melintasi lintasan lari selama 50 detik. 50 detik dalam satu putaran ya, dalam satu putaran. Nah, kemudian pelari B melintasi lintasan lari selama 60 detik. Nah, selama 60 detik. Nah, beda kan antara A dan B. Satu lintasan ada yang 50 detik, ada yang 60 detik. Nah, mereka start pertama itu sama ya. Kemudian mereka sama-sama lari. Pada lintasan detik keberapa mereka akan bersama-sama kembali ya. Bisa ya? Bisa. Nah, ini nanti hubungannya dengan apa nih? Kelipatan atau faktor ini? Kelipatan ya. Oke, diskusikan ya. Apa salah satu menyampaikan hasil jawabannya, hasil kerjasamanya, hasil diskusinya ya. Oke. Hari ini kita tadi sudah belajar tentang penerapan KPK di dalam kehidupan sehari-hari. Tadi contoh soal sudah Bapak jelaskan. Kita sudah berdiskusi buat selesaikan penerapan KPK dan EPB dalam kehidupan sehari-hari. Namanya si A naik motor, si B naik motor, masing-masing punya kecepatan yang berbeda. Nanti akan bertemu di jam keberapa, waktu keberapa, itu kan ada seperti itu ya. Itu penggunaan KPK dan EPB ya. Baik, selalu belajar di rumah ya, jangan malas ya. Yang melalui WA, video call, selalu direspon apa yang Bapak perintahkan ya, seperti itu ya, selalu ditanggapi ya. Ya, itu ya. Bapak akhiri untuk pembelajaran hari ini ya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.